Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas B sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal bagian 2. Pertanyaan yang pertama adalah, 1. Bagaimana pendapat Anda terhadap suatu kondisi bahwa saat ini para generasi muda sudah malas membaca buku? Jawaban saya adalah di era zaman sekarang karena mungkin teknologi itu sudah semakin canggih, jadi dengan kita membaca buku itu sudah bisa dilakukan dengan handphone ataupun laptop ataupun di web-web yang lainnya seperti kayak perpustakaan online kayak gitu. Nah, itu juga memudahkan kita untuk yang sering mungkin yang jarang ke perpustakaan, itu juga memudahkan untuk membaca dengan online. Jadi, pendapat saya adalah kita juga harus bisa menyesuaikannya, walaupun mungkin teknologi kita sudah semakin tinggi atau maju, kita juga harus bisa bukan cuman di online aja, kita juga harus bisa pergi ke perpustakaan karena itu juga lebih baik dan lebih efektif juga menurut saya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda bahwa bangsa Indonesia itu hanya follower saja alias tidak kreatif dan inovatif? Banyak, banyak, banyak influencer-influencer di Indonesia itu seperti Raffi Ahmad, eh, Ayu Ting Ting, ataupun kayak TikTokers yang sekarang udah makin maju juga. Menurut itu juga sudah semakin banyak lah ya, banyak influencer-influencer yang masih muda juga dan berpen berkualitas juga. Eh, dan saya nggak setuju dengan pendapat bahwa Indonesia hanya jadi follower saja. Tidak, karena banyak anak-anak muda yang udah menjadi influencer di usia muda dan di usia dini juga itu banyak banget. Jadi menurut saya tidak sependapat dengan walaupun Indonesia hanya jadi followers, enggak, karena banyak anak muda yang kreatif dan inovatif dalam mengerjakan suatu eh, kayak konten kreator juga. Ada salah satu anak muda yang sangat saya kagumi yaitu Pandawara, yang mereka tuh mengerjakan semua kayak membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan seperti sungai kayak gitu. Dan itu salah satu anak muda yang kreatif dan inovatif untuk menjaga lingkungan Indonesia jadi lebih baik juga dan untuk menyadarkan bahwa mm, membuang sampah sembarangan itu salah satu hal yang buruk. Untuk soal yang ketiga, menjelang pemilu 2024, bangsa Indonesia sangat rentan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan ini? Akhir-akhir ini banyak sekarang, kalau nggak salah, ada salah satu, saya membaca berita bahwa artis yaitu yang bernama Jeffrey Nicole itu mengikuti demo di gedung DPR yang dia itu demo untuk cipta kerja, dan itu sangat 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 apresiasi banget. Terus
makin ke sini pemerintahan itu makin gak jelas menurut saya, makin gak jelas karena UU Cipta Kerja itu nggak sesuai dengan buruh juga, dan mahasiswa itu tidak terima dengan hal itu karena itu akan memperburuk pekerjaan yang buruh juga. Dan ada satu berita juga mengenai sepak bola Indonesia yang tidak jadi mengikuti U20 karena salah satu hal yaitu Indonesia tidak menerima pemain Israel untuk bermain. Itu pun dari salah satu Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar Pranowo, mereka anak-anak muda yang sepak bola itu tidak terima dengan keputusan Ganjar Pranowo bahwa membatalkan semua mimpinya. Tapi Ganjar Pranowo melakukan itu semua karena untuk kesuksesan Indonesia juga dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga, karena Indonesia juga salah satunya salah satu yang mendukung Palestina juga. Jadi menurut saya pemerintahan saat ini benar-benar sangat berubah banget karena 2024 ini persaingan semakin ketat, banyak hal-hal yang menjadi konflik antara anak muda dan yang lainnya juga, dan kita sebagai mahasiswa juga kita harus selalu aktif, kita harus bisa menjunjung tinggi untuk kesatuan persatuan Indonesia agar bisa maju juga. Jadi kita harus selalu bijak dalam mencari sebuah konflik juga, dalam mengatur semuanya juga. Untuk pertanyaan yang keempat, medsos dapat digunakan untuk menyerang atau membuli seseorang yang tidak kita sukai. Bagaimana tanggapan kita? Di Indonesia itu pembulian itu masih sangat tinggi, masih tinggi ya. Ada satu berita juga, saya nggak tahu soalnya lupa lagi, tapi saya pernah mendengar bahwa oh ya, salah satunya salah satunya anak pesantren yang dibully oleh Rubicon, yaitu anak pajak juga. Itu salah satu pembulian kan. Nah, di situ juga sangat rentan juga mereka mempublikasikan pembulian itu di lewat medsos dan akhirnya viral. Itu yang akan menimbulkan bahwa itu hal yang buruk kan, dan itu juga nggak baik, dan seharusnya dan menurut tanggapan saya media sosial itu harus digunakan dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, tidak dengan cara yang kita harus melakukan hal yang buruk. Tapi kalau misalkan itu adalah suatu ancaman, kita juga harus bisa mempublikasikannya. Salah satunya dengan seperti itu, dengan memvideokan, tapi dengan memvideokan kasus dari tersebut, tidak berarti kita harus selalu diam kan. Seharusnya kita juga harus selalu memberontak dan peduli terhadap pembulian itu, bahwa itu tidak baik. Jadi, walaupun mungkin pembulian bisa dipublikasikan lewat medsos,
kita harus selalu bertanggung jawab juga terhadap satu itu. Kita harus juga tanggung jawab, kita harus bisa memberhentikan mesinnya gitu. Jadi saya tidak setuju dengan hal itu. Dan kita harus bisa menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya, dengan hal yang bermanfaat juga. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Anda bahwa situs porno seharusnya ditutup atau diblok karena merusak moral bangsa? Sekarang tuh anak muda tuh nggak pernah lepas dari itu sih. Karena apa ya? Karena kan media sosial itu udah banyak banget kayak menyebarkan link-link kayak gitu kan. Saya juga kan bekerja nih ya. Dan hal yang mereka utamain itu, yang selalu mereka bilang itu ya hal yang negatif tuh yang kayak gitu. Dan itu membuat toksik kan. Salah satunya ya itu. Mereka juga selalu lihat dari web, link-linknya itu selalu ada karena mungkin itu memudahkan juga untuk yang menyebarkan link supaya eh, bagus juga gitu buat yang membuat link itu. Dan dan itu buruk kan. Bisa jadi anak-anak juga kalau misalkan kurang perhatian dari seorang tua atau mungkin belum mencapai umur 17 tahun karena media sosial itu nggak bisa kita kendalikan, itu bisa aja terjadi lewat apa aja gitu. Seperti kayak anak kecil juga kadang kalau misalkan main TikTok gitu, itu sering aja melihat hal yang kayak gitu kalau tidak didampingi oleh orang tua. Nah, kita makanya link itu harus bisa link-link tersebut itu akan selalu ada karena apapun itu dalam mencari berita juga gitu dalam medsos atau mungkin dalam handphone mencari media berita itu selalu aja ada linknya, nggak pernah nggak ada. Ataupun mungkin kalau misalkan saya pernah mencari sebuah berita dan beritanya itu hal yang positif tapi pas saya klik itu hal yang negatif. Jadi itu yang merusaknya, mereka memanipulasi gitu seakan-akan itu benar-benar berita yang bagus tapi setelah kita klik ternyata itu berita yang bohong atau hoax atau yang kayak porno kayak gitu. Jadi pendapat saya link tersebut mungkin lebih baik diblok aja karena itu bakal eh, merusak moral bangsa juga bagi anak-anak muda zaman sekarang. Tapi mungkin kalau anak muda ya mungkin butuh, tapi tidak semuanya harus kayak gitu. Dan porno itu udah salah satu hal yang kalau misalkan udah terus-terusan itu malah memperburuk mental diri seseorang kan. Jadi harus selalu bijak dalam mencari sebuah fakta dan harus selalu fokus gitu. Jangan terlalu fokus kepada hal yang seperti itu juga. Karena itu akan memperburuk buat diri kita juga. Jadi seharusnya link-link tersebut itu diblok dan dimusnahkan. Biar anak-anak juga bisa lebih berpikir hal-hal yang tidak hal yang positif dan mereka akan tahu setelah mereka tuh tahu di usia mereka yang udah sepantasnya tahu aja.
Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Untuk jawabannya, untuk masalah eh, teknik corong, saya masih mempelajari itu dan saya juga masih belajar. Maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin penyampaian saya yang kurang, mohon dimaafkan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.